Malam yang sangat romantis ya, karena malam ini cukup antusias untuk membicarakan Pasang, walaupun sebenarnya Pasang sering dibicarakan dan nyaris menjadi hal-hal yang bersifat profan. Seperti yang disampaikan tadi saudara moderator, ini seringkali dibicarakan dan kadang nilai sakralnya hilang dan beralih menjadi nilai-nilai profan. Saya pikir mesti harus kita memantik malam ini apa sih Pasang secara substansial dan bagaimana cara mengkonkretisasi Pasang itu di dalam merespon perubahan yang begitu cepat. Saya pikir perubahan ini banyak dimensinya. Semua sektor ruang, bahkan pengabdian manusia pun semua direbut, beralih, berevolusi. Dan saya pikir kita tidak sanggup lagi melihat perubahan yang begitu cepat ya. Apa yang kita bicarakan sebagai sebuah nilai Pasang, apakah dia bisa hidup sampai sekarang? Saya pikir ini pertanyaan menarik. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau melihat bahwa saya banyak melihat perkembangan dan pembentukan paradigma manusia purba atau biasa disebut dengan sapiens ya. Sapiens itu kalau dia berekspansi atau dari tempat ke tempat yang lainnya bergerak ya, itu membutuhkan sekitar dalam 100 km dia membutuhkan 40 tahun. Jadi dari waktu 40 tahun itu manusia sapiens itu bergerak 100 km. Anggaplah kalau misalnya Makassar sampai Baru 100 km itu butuh 40 tahun. Saya pikir begitulah pergerakan manusia sapiens, sehingga dari Afrika Selatan sampai ke Tiongkok itu butuh 4000 tahun. Dan saya pikir bagaimana proses penyebaran ini sampai ke Indonesia, ditemukan pulau Jawa, Sulawesi dan seterusnya. Dan kita ini adalah sapiens-sapiens yang berjumpa di Sulawesi Selatan dan kemudian membentuk satu cerita narasi yang didongengkan nyaris menjadi mitos, dan saya pikir itulah yang bergerak menjadi ilmu pengetahuan dan diolah menjadi sains yang kita pelajari sampai hari ini, bahkan di dalam kampus-kampus sendiri, tanpa mencoba melihat apakah kebenaran otentik dalam kampus itu masih dibicarakan ataukah masih justru kita ada bagian-bagian akademik yang mengokohkan mitos-mitos itu. Itu yang mesti harus dijawab. Ya, saya mungkin agak kontradiksi ya. Jadi untuk membedah Pasang ini saya mencoba melihat pertanyaan-pertanyaan ontologis, dan saya pikir apa yang disampaikan saudaraku Andi Sinto dan Andi Bitor, saya merujuk pada dua paradigma itu dan untuk berusaha untuk melihat ke depan lagi bahwa nilai-nilai yang disampaikan Andi Sinto dan Andi Bitor saya cukup bisa melihat apa yang harus kita jawab hari ini. Setelah perkembangan seperti itu, kita melihat dan mengenal bahwa Bone itu peradabannya baru dituliskan pada tahun 1330 atau abad ke-14 atau Temengurung pertama. Itu mulai dibicarakan. Walaupun misalnya peradabannya sudah ada sebelumnya. Ada Ponggawa Kalula atau Ponggawa kelompok. Wewendriu. Ya, Wewendriu itu lahirlah dari kelompok Kalula itu. Wewendriu itu membentuk satu kerajaan yang namanya Kawerang. Kerajaan Kawerang. Di dalam Kawerang itu lahirlah ada kerajaan Taneteri-Atang, Taneteri-Lau, Macege, Ponce dan seterusnya itu juga. Dan disitulah kemudian secara tekstual kita mengenal itu lewat tulisan, lewat pencatatan. Tapi apakah dari pencatatan naskah tersebut masih ada seorang periset yang mencoba membongkar lebih radikal lagi? Siapakah Kalula itu? Atau perjumpaan sapiens itu dari mana? Atau ada yang mengatakan dari Austronesia, dari Afrika Selatan, ada dari Tiongkok, bahkan ada yang mengatakan bahwa ini dari Timur Tengah gitu. 300 sebelum Masehi. Jadi bagaimana perjumpaan itu ada di Sulawesi Selatan dan membentuk satu entitas yang kita kenal sebagai Tanah Bone. Walaupun sebelumnya di abad ke-14, abad ke-10 Sulawesi Selatan ada yang menceritakan di dalam naskah-naskah
Dan itu justru menyebutkan bahwa di abad ke-10 itu hanya 2 kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu Luwu dengan kerajaan Siak. Hanya 2 kerajaan utara. Kalau di suku Luwu, ya, kerajaan Luwu itu mengekspansi bagian selatan, ya, jadi mengekspansi kerajaan Bone, Sopeng, Sengkang. Begitu pula dengan kerajaan Siak yang mengekspansi pantai utara, Makassar, Barombong, Goa, dan seterusnya. Saya pikir proses ekspansi itu sudah ada sejak dulu, dan watak manusia itu selalu ingin menguasai, termasuk ekologi. Dan saya pikir itulah dari perjalanan sapiens itu lahirlah pengalaman itu yang dikonkretkan menjadi pasien-pasien mitologi. Dan itu yang kita pegang sebagai sebuah pedoman. Oleh karena itu, dari riwayat seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa pasien memiliki 3 aspek. Aspek tekstual, aspek kontekstual, dan aspek material. Secara tekstual kita melihat banyak naskah-naskah, banyak manuskrip, ya, termasuk misalnya dalam naskah-naskah itu kita bisa baca, ya, banyak naskah-naskah yang justru kita sendiri belum paham. Gitu. Saya di pesantren dulu ada guru-guru maram, Riyadus Salihin, kita menerjemahkan pakai bahasa lontar, dan kita sudah menggunakan bahasa lontar, kita juga masih susah menafsirkan apa makna dalam sastra lontar itu, terlalu dalam gitu. Apakah pengalaman manusia, orang-orang tua kita itu sangat berkualitas untuk dipahami, untuk dibaca, sehingga melahirkan sebuah naskah-naskah yang sangat dalam, ataukah kita sendiri yang agak rapuh membaca naskah-naskah itu karena kurang membaca kualitas diri, kualitas pengalaman itu. Saya pikir mungkin di situ masalahnya gitu. Karena manusia-manusia orang dulu betul-betul memaknai, merenungi. Kalau tadi dalam Pak Etat ada estetika, saya mengembangkan lagi estetika itu ada 3. Ada unsur etik, ada unsur politis, dan ada unsur spiritual. Karena dia dimerenungkan. Perenungan itu yang nyaris hilang di dalam membaca naskah-naskah lokal itu. Dan itu yang membedakan manusia dulu dan sekarang dalam memaknai atau mempertajam teks-teks seperti itu. Secara kontekstual, ya, pesan itu ditampilkan lewat keteladanan. Ya, lewat sikap. Tadi yang diceritakan oleh Pandi Betal pergi meminjam sesuatu di tangga itu lewat sikap. Lewat keteladanan. Kita krisis keteladanan. Siapa sih yang akan menjadi keteladanan yang bisa dirujuk oleh praktek-praktek sosial kita? Nyaris tadi yang disinggung mengatakan orang agama saja juga orang sudah korupsi di mana-mana. Siapa lagi yang kita bisa percaya? Keteladanan itu di mana? Pasien dalam lewat secara kontekstual itu nyaris juga tidak ada. Jadi pasien itu secara kontekstual itu lebih penting menurut saya. Secara konteks dipraktikkan. Karena sadar mapa baiti ada mapa baiti tahu. Gaul mapa baiti tahu. Itu yang tidak ada. Jadi saya pikir dari secara kontekstual kita butuhkan keteladanan. Butuh konkretisasi seperti yang disebutkan oleh saudara moderator, tadi. Apa konkretisasi? Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti. Secara material, saya pikir kita butuh membaca artefak-artefak yang ada sebagai sebuah ritus sejarah, sebagai sebuah sejarah revolusi industri. Jadi sejak dulu sudah ada industri. Sekarang kita kenal digitalisasi dan sebagainya, itu adalah sejarah yang mulai kita bisa baca dari peninggalan megalitik. Kalau kita pergi di Palete sudah ada di situ peninggalan megalitik itu yang harus dibaca gitu. Dan termasuk rumah-rumah adat yang sangat banyak ragam-ragam ornamennya juga mesti harus dibaca. Kenapa? Misalnya di bawah rumah adat itu ada simbol pohon nenas, buah nenas. Terus ada di tangganya selalu ada naga. Apa hubungannya dengan kedatangan Cina gitu? Terus warna suci gitu. Terus kenapa ada stilisasi kepala kerbau di atap rumah misalnya? Itu mesti harus dibahas sebagai suatu artefak. Begitu juga dengan kuburan tua. Ada bentuk swastika ada yang menggambarkan tentang kelahiran dan kematian. Kayak bentuk nasi kan yang beda arahnya. Kalau arah ke kiri itu kelahiran, kalau ke kanan kematian. Apa makna dan di mana proses perjumpaan simbol itu gitu. Jadi ini mesti harus dibaca secara material, pasang yang mesti harus dibaca secara material. Oleh karena itu menurut saya
secara teks, konteks dan material ini di dalam dalam struktur kebudayaan biasa kita kenal ada nilai, ada norma dan ada fisik material. Nilai itu abstrak, tidak bisa dibaca. Nanti dia abstrak kalau dia berbentuk norma. Saya pikir di situ lebih paham sekali karena hukum norma yang dikonkretasi dalam nilai yang dikonkretasi dalam bentuk norma, undang-undang dan seterusnya. Setelah itu dalam undang-undang itu pasti akan lahirlah semacam material fisik material itu sebagai hasil kebudayaan, masuk teknologi, seni, sastra dan seterusnya itu adalah hasil kebudayaan, hasil fisik konkretisasi dari norma tadi. Sekarang kita melihat bahwa kita sudah masuk pada tahap ketiga, materialisasi. Orang nyaris lagi kalau misalnya gelas ini sudah tumpah dengan teks, kita membutuhkan material. Apa yang material itu? Sekarang saya kemarin melihat postingan-postingan teman-teman, termasuk postingan moderator yang film apa lagi itu, Bapak Isu semuanya. Saya pikir itu konkretisasi dari fisik material yang mesti harus mengejuantahkan nilai. Kita harus berada di dalam sebuah ruang, di mana ruang itu kita dikelilingi oleh layar multivisual. Semua kita berbasis layar sekarang. Bahkan layar nyaris seperti Tuhan gitu. Ada di mana-mana. Begitu mau tidur layar, bangun layar semua. Habis semuanya pergi layar ATM. Semua berbasis layar dan saya pikir interaksi kita kepada layar itu sudah sangat begitu dominan dan saya pikir kita harus merebut itu dalam mengkonkretisasi passion itu. Passion harus dikonkretkan menurut saya dalam menjawab tantangan yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat. Sekarang kalau saya begini, untuk mengkonkretkan nilai-nilai passion, sekarang yang pertama langsung saja saya menawarkan. Yang pertama karena saya pikir saya juga sangat senang karena yang mengagendakan pertemuan ini adalah salah satu anak muda tokoh mode yang sudah sukses melahirkan satu kebijakan-kebijakan radikal, Andi Irwandi, membuat satu gagasan seperti ini. Saya pikir beliau juga bisa punya legitimasi untuk melakukan perubahan. Yang pertama adalah saatnya sekarang Bone sebagai pusat kebudayaan Bugis itu sudah harus membentuk event tahunan yang berkorelasi atau yang bisa diparalelkan secara regional, nasional dan tingkat internasional. Itu sudah harus dilakukan. Termasuk misalnya sastra klasik, lontera, puzzle, itu harus sudah dibuatkan event secara tahunan. Dan sebagai ini pusat lontera Bugis dunia, kan? Terus yang kedua, banyak sekali sarana publik di Bone yang tidak terpakai dan itu milik pemerintah. Itu harus direbut dalam kepentingan kebudayaan, pemajuan kebudayaan Bone. Itu banyak sekali. Banyak sekali ruang-ruang pemerintah yang harus direbut kembali untuk meregenerasi. Yang ketiga ini meregenerasi pengetahuan budaya. Jadi harus ada pemanfaatan publik, sudah ada pemanfaatan ruang, baru kita meregenerasi anak-anak muda seperti sekolah budaya dan seterusnya. Nah selanjutnya setelah itu lengkap, baru kita membuat pusat inovasi teknologi. Pusat inovasi teknologi berbasis kebudayaan termasuk puzzle yang bisa dibuat oleh anak-anak muda kreatif Bone, termasuk membuat film, membuat pertunjukan, membuat seni, membuat sastra dan seterusnya. Saya pikir itu penting. Termasuk misalnya dalam bentuk grafis dan seterusnya. Ya saya pikir itu harus dikonkretkan menurut saya. Jadi harus ada semacam konkretisasi pengaktifan kreasi anak-anak muda Bone yang bisa terlibat di dalamnya menerjemahkan nilai-nilai pasing itu atau nilai-nilai kebudayaan Bone dalam bentuk inovasi teknologi. Itu konkretnya menurut saya langsung memberikan tawaran menurut saya. Inovasi teknologi. Selanjutnya yang paling sensitif adalah membuat dana perwalian bagi lembaga-lembaga kebudayaan di Bone. Makanya saya tadi waktu makan saya bertanya bagaimana Dewan Kesenian Bone di sini, apakah aktif atau tidak. Nah, itu saya mau tahu bagaimana mendistribusikan regenerasi kebudayaan dan seni di Bone. Padahal sekarang nyaris semua anak-anak muda Bone itu sudah S1 semua. Sudah S2 semua, bahkan sudah banyak dokter. Nah sekarang kita melakukan repatriasi, pulang kampung membangun Bone, mengkonkretkan itu. Kalau situ tidak ada konkretisasi seperti itu, sama dengan yang bilang moderator, akan sama saja dengan seperti kemarin yang pembicaraan yang menguap di forum-forum, pulang tidak ada lagi, hilang begitu saja.
Harus ada rekomendasi menurut saya. Harus ada perda Bone. Menurut saya itu konkretnya harus ada perda. Dan itu bisa dilakukan lewat kajian akademis. Saya pikir Pak Andi bisa membuat relasi untuk membuat kajian akademis lewat perda itu. Dan saya pikir itu untuk masa depan Bone menurut saya, agar ada nilai yang bisa kita tangkap. Setelah regenerasi, setelah ada pembinaan perwadian, yang terakhir adalah membentuk lembaga kuratorial. Semua ritu, semua kebudayaan harus ada ahli yang bisa menjawab itu, ada menarasikan semua itu. Disitulah terbangun peneliti, penulis, pencatatan, peristiwa sejarah jarang sekali ditulis. Banyak sekali peristiwa di Bone tapi jarang dituliskan, jarang didokumentasikan. Siapa yang menuliskan kalau tidak ada lembaga kuratorial? Itulah menurut saya konkretisasi yang harus kita bangun sekarang di Bone sebagai konkretisasi digitalisasi. Jadi itu masukan untuk sementara saya. Persiapan tentang mengkonkretkan apa yang harus kita bangun, yang kita wujudkan di dalam memberikan kualitas kebudayaan yang ada di Bone. Kualitas yang dimaksud adalah hasil fisik atau visi kebudayaan yang bisa kita konkretkan, yang kita bisa wujudkan. Menurut saya ya, memang bicara tentang kebudayaan itu tidak pernah statis, dia selalu dinamis. Jangan selalu menganggap bahwa kebudayaan itu statis. Perubahan pola pikir selalu berubah, dan tidak ada sesuatu yang langgeng, tidak ada sesuatu yang struktur yang mapan. Walaupun misalnya dari fasisme, dari komunisme berubah menjadi demokrasi, lalu baru berdemokrasi, nanti akan berubah. Secara kita melihat banyak perkembangan riset tentang algoritma big data, data raya itu, walaupun misalnya Budiman Sujatmiko kemarin sudah digugat bukan menyandingkan master data dengannya big data itu, sedangkan sekarang sudah ada algoritma komputerisasi dalam menyelesaikan masalah manusia. Di Korea Selatan sudah ditanamkan chip di tubuh manusia yang sudah kecil untuk mendeteksi tingkat kecemasan, kegelisahan, kebahagiaan manusia. Nanti di situ akan tercatat algoritma itu, bisa tingkat kecemasan manusia di Korea seberapa besar. Apa prioritas yang harus dibangun oleh pemerintah di dalam mengentaskan kecemasan, kebodohan, misalnya terdeteksi. Sekarang untuk menjawab itu, apakah demokrasi masih bisa menjadi semacam model untuk membentuk satu negara. Saya pikir tidak ada yang statis menurut saya, dan pengetahuan selalu menurut ini kita bisa banyak mendengar bahwa pengetahuan itu selalu berakumulasi, setelah berakumulasi membentuk falsafat ini masa depan, dan itu terjadi, dan banyak sekali perubahan-perubahan kita, dan tanpa disadari sudah bergerak. Sekarang bagaimana persoalan yang ada di Bone? Sumber daya apa yang harus dibangun? Ya menurut saya memang sekarang kita harus mewujudkan perangkatnya, sarananya, baru bentuk sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia, saya pikir banyak sumber daya manusia kita di Bone. Sekarang ruangnya di mana? Sekarang saya mau tanya, sekolah kebudayaan di Bone mana? Padahal pusat manuskrip sastra Bugis ada di Bone. Dialektika Bugis ada di Bone. Kiblat dialektika Bugis itu ada di Bone. Jadi sekarang peradabannya di mana? Sekarang menurut saya itu yang masih harus dijawab. Makanya saya sangat bersyukur karena Bapak Andi Irwandi membentuk ruang seperti ini. Artinya ada cita-cita visioner yang ingin diwujudkan dalam Bank Bone. Saya pikir ini menarik karena saya pikir Andi Irwandi kalau kita bisa melihat jejak rekan kepemimpinannya ya mulai dari bawah, dia banyak mengetahui persoalan-persoalan gitu. Jadi di samping dia bisa mewakili orang tua dan anak muda, saya sangat representatif. Mungkin kita butuh pemimpin untuk melihat visioner kebudayaan itu. Oleh karena itu, menurut saya harus ada strategi kebudayaan. Dari strategi kebudayaan membentuk resolusi kebudayaan Bone. Resolusi itu adalah keputusan yang dijawab secara diskurs, FGD dan seterusnya, melibatkan semua lembaga-lembaga adat. Bagaimana, apa kabar di Bone? Di mana
kontribusinya dalam Bone gitu, lembaga sekarang. Saya disuruh sampah Halilintar kemarin dipanggil di provinsi untuk menyelesaikan persoalan adat Tuhan di Sidendre. Padahal itu bukan kampus saya. Ini kan sudah turisme di sana. Bahkan kita sudah diteror lewat SMS dan bawa semua benda-benda pusaka mengaku bahwa saya ahli warisnya. Kita tidak bisa memberikan kesimpulan begitu karena saya pikir entitas ruang dari lembaga adat kayak dia non organik, dia terpisah dari ini kan. Jadi menurut saya ya untuk menyelesaikan persoalan ini butuh orang yang bisa memiliki orang tua, bisa memiliki anak muda. Itu menurut saya. Jadi saya pikir konkretnya saya kalau butuh semacam regenerasi kebudayaan, kita butuh ruang. Ruangnya di mana? Banyak sekali ruang-ruang publik di Bone tidak terpakai dan itu milik pemerintah. Banyak sekali kan? Itu bisa dimanfaatkan. Saya pikir apa yang saya katakan ini adalah dasar dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Dan itu saya bayangkan membuat semacam kongres kebudayaan di Sulawesi Selatan itu non plat merah. Yang laksanakan sebelumnya adalah Balai Pelestarian Budaya. Dan saya bikin tandingan, bukan tandingan, pembanding naskah rumusan dari pemajuan kebudayaan itu. Dan itu ternyata sangat beda. Kita memberikan naskah yang kedua, kita melihat naskah yang lalu, 10 tahun yang lalu tidak dirubah, masih itu yang ditampilkan naskahnya. Kita kebaruannya sudah sangat banyak, dari tangible dan seterusnya, sangat banyak perubahan yang mendasar. Dan itu masa hasil rumusan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, Kongres Kebudayaan itu masih 10 tahun yang lalu digunakan. Maka prinsipnya. Dan saya juga melihat bahwa ketuanya guru saya yang dipilih gitu. Fisik Unhas. Apakah ini karena persoalan waktu yang sangat cepat ataukah anggota-anggota yang tidak terlalu selektif melihat persoalan di bawah? Karena kalau melihat realitas sebenarnya kita juga periset karena juga ada persoalan di situ. Kita menggunakan teori, memaksakan teori itu sama dengan realitas. Karena saya di antropologi, saya pikir Subarman Salim paham karena orang antropologi. Kita sudah didoktrin, jangan teori dipaksa ke realitas. Jadi apa yang ditulis itu, apa yang dipikirkan oleh orang itu yang ditulis, bukan apa yang dipikirkan oleh peneliti. Sehingga kita menjustifikasi kebenaran. Itu yang menjadi persoalan karena riset-riset yang ada sekarang berusaha memaksakan teorinya untuk sama dengan realitas, sehingga hasilnya juga berlaku tidak sampai 10 tahun. Jadi kita menulis secara etnografi banyak sekali hal-hal yang ada dalamnya. Jadi kita menuliskan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh orang lalu dituliskan secara naratif, etnografis. Pikir itu sebabnya data-data riset juga itu bermasalah. Jadi kalau misalnya sumber daya manusia juga tidak bagus ya mungkin hanya mendaur ulang data. Ada upaya karena metodologinya sudah bermasalah. Maka saya pikir itu caranya yang harus dibangun. Ya tentu dari sekian persoalan ini kita butuh ruang berbudaya, pemanfaatan ruang publik. Dari pemanfaatan ruang publik kita bisa membenah pusat inovasi teknologi. Saya pikir makanya saya tadi katakan bahwa kalau sudah ada apa tadi judulnya itu Pak Lisi Sumange, saya pikir sudah langkah konkret itu salah satu. Kalau sudah banyak hal-hal yang seperti itu yang bisa kita bangun, saya pikir itu cara kita untuk mengkonkretkan nilai-nilai itu dan bisa diterjemahkan. Masa Ambonai sudah berapa juta kan, banyak sekali perantau-perantau yang ada di Kalimantan, di Sumatera, orang rindu kampungnya. Dan kalau tidak ada yang bisa kita sajikan sebagai sebuah nilai pasien dan seterusnya, ya tidak ada yang bisa kita lihat. Oleh karena itu saya pikir dari situ, dari ada inovasi teknologi, barulah kita mencoba membangun semacam dana perwalian. Dana perwalian itu kan sangat berbahaya. Kalau di Makassar ini sudah bermasalah. Ada tinggal lembaga di situ bermasalah. Badan Kesenian, Badan Koordinasi Kesenian Indonesia (BKKI), Dewan Kesenian dan Dewan Kesenian Makassar itu bermasalah semua. Kan boleh reformasi kembali. Salah satu yang cari Dewan Kesenian, Dewan Kebudayaan Sulsel. Orientasinya bukan mencari uang, tapi dia adalah lembaga proletariat. Makanya kita usulkan kayak Prof. Aca, Ali Rahman dan seterusnya. Nah, kalau di Bone siapa? Kalau tidak lagi karena masalahnya sekarang lembaga kesenian, lembaga kebudayaan, dia yang buat proposal,
ya. Dia yang mendistribusikan dirinya, dia juga yang kerja. Tidak ada yang sampai di bawah, dia semua. Jadi seperti apa bentuk kerja organisasi itu? Kalau begitu, dia bikin proposal, dia melakukan pertanggungjawaban, memberikan laporan pertanggungjawab pada diri sendiri. Selesai. Saya pikir butuh lembaga kerusahaan dan lembaga kerusahaan karena ada orang-orang yang bisa meriset. Saya pikir itu penting. Jadi banyak teman-teman kita yang sudah mampu melakukan riset-riset dan itu bisa dideteksi dan bisa dirangkul sebagai sebuah lembaga kerusahaan. Saya pikir itu menurut saya, kawan saya secara hipotetik dan bisa digugat kapan dan dimanapun karena tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada yang mapan, selalu berubah. Saya pikir itu langkah-langkah saya. Terus mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.